Ada pepatah mengatakan, jika Amerika bersin, negara lain itu akan terserang flu. Well, hal ini kita bisa lihat dalam faktor makroekonomi dan juga pasar tradisional. Tapi hal ini tidak kita bisa lihat dalam halnya Bitcoin dan cryptocurrency market. Ya, meskipun ada juga dampaknya. Terus, kenapa kita harus merubah sudut pandang kita? Kita mengapa harus melihat dari luar sudut Amerika? Oke, terakhir kita sudah sempat juga bahas tentang narasi China di video-video sebelumnya. Tapi untuk sekarang ini seperti next narasi China lagi. Seperti yang kita tahu, China telah menyuntikkan likuiditas mereka itu di akhir 2022 kemarin. Makanya kita merasakan mini bull run di awal tahun kemarin. Yang dimana hal itu bertepatan dengan titik terendahnya harga Bitcoin. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang siapa sih bandar kripto selanjutnya selain Amerika. Oke, let's go! Sebelum kita lanjut, aku mau nginfoin lagi tentang giveaway dari Republik Rupiah. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung kita biar bisa mencapai 150.000 subscriber. Dan kita akan mengadakan giveaway pada saat 150 subscriber. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, harus di subscribe dulu. Karena salah satu syaratnya itu ya adalah subscribe. Untuk info detail giveaway-nya, kita akan umumkan pada saat 150.000 subscriber sudah tercapai. So, langsung aja teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan info tentang giveaway dari Republik Rupiah. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Siapa bandar kripto selain US? Kalau kita flashback dari US, keadaan makro mereka ya, yang kemarin kita sudah sempat update juga di makro di minggu lalu kalau nggak salah, yaitu tentang ada debt ceiling mereka, tapi debt ceiling mereka udah ditingkatkan sekarang ya, dan juga kita udah tahu juga mengenai inflasi dan suku bunga, habis itu tentang dedolarisasi narasi yang kemarin itu. Nah, ini kita melihat dari segi makro belum baik-baik saja untuk di Amerika Serikat. Nah, tapi kalau kita merubah sudut pandang kita melihat ya dari sisi Cina. Nah, kemarin peraturan kripto di Hong Kong itu sudah dirilis. Mungkin teman-teman bisa baca artikelnya di Republik Rupiah. Nah, banyak orang itu beranggapan bahwa Hong Kong ini akan menjadi pintu gerbang gitu, menjadi pintu gerbang untuk dana masuk melalui Cina ke pasar kripto. Mungkin kalau teman-teman melihat itu, wah ini spekulasi semata gitu, nggak ada hal yang bisa didasari gitu. Nah, ekspektasi ini tuh bukan hal tanpa didasari. Kalau kita lihat ya, Hong Kong ini dulunya itu sempat menjadi tempat pertumbuhan kripto yang pesat lah istilahnya. Ada dari Binance, Bitfinex, Tether, dan juga Justin Sun, dan masih banyak pemangku kripto lainnya, serta adanya juga tim ICO yang dulu ya, Initial Coin Offering itu, yang pernah base-nya itu berada di Hong Kong, karena pasar yang cepat dan bergerak bebas di kota ini tuh sangat cocok untuk pertumbuhan kripto. Nah, kalau kita balik lagi nih ke awal tahun kemarin, itu tuh banyak banget ada teori tentang asal-usul dari narasi ini. Nah, tapi yang penjelasan paling awal yang kita lihat itu, kita bisa langsung lihat dari tweetnya si GCR Classic ini ya, GCR. Nah, dia tuh nge-tweet bahwa dia tuh percaya I believe in China dan juga Asia di general, artinya seluruh Asia lah ya, untuk next run-nya lagi, pergerakan selanjutnya, atau bisa menjadi di bull run selanjutnya lah. Yang dimana kalau kita lihat tweetnya ini tuh di 9 Januari, yang dimana itu awal-awal Januari itu kita sudah merasakan bull run yang cukup signifikan gitu kan dari pasar kripto. Nah, kalau kita lihat seberapa besar narasi ini tuh hype waktu itu di Twitter. Di Twitter tuh sampai orang-orang tuh membuat tweet gitu istilahnya, membuat tweet itu dalam bahasa Tionghoa gitu, gara-gara benar-benar hype gitu kan narasi Cina waktu pada saat itu. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih awal dari narasi ini tuh terbentuk? Kalau kita lihat di akhir 2022 kemarin pada saat Desember itu, Cina nerbitin aturan zero covid policy-nya. Artinya mereka melonggarkan aktivitas yang bisa dilakukan oleh warga di Cina. Yang dimana sebelumnya itu waktu pada saat covid itu benar-benar ketat, mungkin istilahnya kayak lockdown apa gimana detailnya kayak gitu. Nah, ini udah dilonggarkan, jadi pergerakan ekonomi itu bisa dilakukan lagi gitu. Nah, pertanyaannya kenapa katalis ini bisa menjadi bullish gitu kan? Kalau kita ingat apa yang terjadi di Amerika Serikat ya pada selama COVID, nah Federal Reserve itu kan menghidupkan mesin uang mereka kembali ya, mereka mencetak uang lagi dan bagikan dana stimulus. Nah, ketika dana itu sudah dibagikan, sudah terjun di masyarakat, nah disinilah likuiditas itu bertambah gitu kan. Nah, ketika pembatasannya sudah dilonggarkan dan ekonomi mulai pulih secara perlahan, nah orang-orang ini mulai mengeluarkan uang mereka, apalagi mereka udah dapat suntikan dana melalui dana stimulus
stimulus tadi. Dan orang-orang pun bisa berspekulasi ke aset-aset yang lebih beresiko. Nah, ini mungkin penjelasan sederhananya ya, yang biar teman-teman tuh mudah untuk mengerti. Artinya, agar narasi Cina ini bisa terwujud gitu, kita tuh memerlukan bank sentral Cina itu untuk menghidupkan mesin pencetak uang mereka juga kan. Oke, kalau kita lihat dari segi likuiditas di Cina, di sini ada salah satu tweet ya yang menerangkan gambarnya, di mana Bank Rakyat Cina ini menawarkan 835 miliar yuan atau senilai 121 miliar dolar dalam bentuk kontrak repurchase reverse selama 7 hari yang mengakibatkan penambahan sebesar sekitar 632 miliar yuan itu secara neto gitu kan. Nah, ini merupakan penambahan 1 hari terbesar dalam catatan sejarah sejak tahun 2004. Nah, yang menariknya, logikanya ketika likuiditas itu lebih banyak dalam sistem keuangan global, sama dengan harga aset yang berisiko itu termasuk kripto otomatis bisa naik. Oke, untuk data selanjutnya ini aku mau ngeliatin dari pinjaman kredit ya, pinjaman di bank dari China. Ini seiring berjalannya waktu, ketika kita ngelihat dari 2023 ini benar-benar besar banget gitu kan. Artinya yang dimana likuiditas di pasar itu benar-benar jor-joran keluar dari Cina. Nah, ketika bank-bank itu sudah mempermudah orang-orang itu untuk kredit, memberikan pinjaman, artinya memberikan pinjaman yang besar itu sama dengan likuiditas di pasar itu ikut meningkat untuk berspekulasi dalam hal mungkin bisnis atau enggak investasi. Nah, kalau kita fokus melihat pada konsensus yang terjadi pada saat ini itu, kripto itu bereaksi terhadap suntikan dana likuiditas, bukan terhadap inflasi. Nah, kalau kita lihat saat ini itu Cina mengalirkan likuiditas mereka yang besar itu bukan hanya karena berakhirnya masa lockdown tentang COVID, tapi karena pasar properti di Cina itu juga mengalami krisis. Mungkin teman-teman udah tahu beritanya kemarin itu ya. Nah, coba deh kita lihat. Kalau kita melihat dari korelasi Bitcoin terhadap S&P 500 itu kemarin mungkin ada sedikit perbedaan ya. Yang awalnya itu agak-agak mirip pergerakannya, tapi akhir-akhir ini agak sedikit berlawanan arah. Tapi Bitcoin sekarang mulai berkorelasi dengan likuiditas dari China. Oke, kalau kita lihat dari datanya ini ya, liquidity USA dan China. Nah, di sini ada money supply M2. Mungkin teman-teman udah tahu tingkatan tentang M1, M2 dan juga M3. Mungkin bisa ditampilkan nanti di sini juga. Nah, di sini money supply-nya yang hijau ini Amerika ya, yang merah ini Cina. Nah, ketika likuiditasnya itu naik di akhir-akhir ini, harga Bitcoin itu juga terdorong naik gitu kan. Tadi sama kayak tadi rumusnya, ketika likuiditas banyak meningkat, otomatis harga aset berisiko itu bisa meningkat juga gitu. Nah, disinilah letak korelasinya, pentingnya likuiditas di sebuah financial market. Oke, untuk data selanjutnya ini menampilkan bahwa harga Bitcoin itu relatif terhadap harga obligasi Cina yang diukur berdasarkan rata-rata pergerakan 60 minggu. Nah, di sini udah ada ya tanda-tandanya dari ketika ada kenaikan harga di obligasi, Bitcoin itu juga bergerak naik gitu kan. Jadi benar-benar korelasinya itu pas. Di sini kan udah ada tanda panahnya, mungkin teman-teman bisa lihat ketika di sini ada kenaikan dan BTC pun ikut juga kenaikan, dan di awal tahun ini itu sudah ada kenaikan. Nah, pertanyaan kan mungkin di next gimana nih pergerakannya gitu, apakah sama juga yang kayak sebelum-sebelumnya gitu. Oke, untuk detail konten dari segi likuiditas Cina itu aku udah sempat bagikan di konten member di hari Senin lalu. Mungkin teman-teman yang udah member bisa langsung baca detailnya di sana, karena di sini aku hanya nge-share hanya sekilas-sekilas aja. Oke, kalau kita melihat dari berdasarkan hasil data-data tadi, teori GCR itu semakin benar gitu kan, bahwa lonjakan harga itu terjadi akibat China atau Asia gitu kan. Oke, lantas pertanyaannya, apa sih peran Hong Kong dalam dunia kripto di Cina? Oke, tadi di awal kita sudah sempat singgung juga mengenai gimana sih Hong Kong itu terdahulunya welcome terhadap kripto. Dan di akhir-akhir ini kita bisa melihat Cina itu bahwa istilahnya tidak friendly dengan kripto, dan di Hong Kong pun juga terkena imbas. Waktu itu Cina benar-benar keras terhadap kripto yang mengakibatkan bursa-bursa besar di Hong Kong itu tidak bisa menetap di Hong Kong lagi. Tapi dekat-dekat ini Cina tampaknya terlihat ingin menghidupkan lagi industri kripto di Hong Kong. Berbeda kasusnya dengan Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah hal ini hanyalah sebuah kebetulan? Oke, kalau kita melihat dari salah satu tweet dari Kashif Raza, nah intinya ini argumennya itu adalah bahwa Cina itu berencana membuat Hong Kong menjadi pusat keuangan yang sejajar dengan London dan juga New York. Nah, untuk mencapai hal itu, Cina itu memerlukan pertimbangan untuk mengadopsi kripto dengan cara menyewakan kripto itu ke Hong Kong yang memiliki kebijakan ekonomi yang liberal namun masih berada di bawah kendali Beijing. Oke, lantas aset kripto apa aja sih yang dianggap sebagai koin Cina?
Nah ini banyak banget mungkin teman-teman yang termakan hype dan juga banyak banget yang request bahas koin ini, narasi Cina, koinnya ini gitu. Ini sebenarnya bukan financial advice ya, aku di awal juga klarifikasi. Nah ini awalnya ada sebuah permainan teori strategi yang menarik nih menurutku, yang mirip dengan konsep Inception gitu. Ada orang barat membeli aset kripto yang mereka kira orang Cina ini akan berpikir bahwa orang barat itu akan membelinya. Oke, mungkin konsep yang tadi itu jangan dipikirin terlalu pusing. Oke, kita langsung aja lihat dari salah satu tweet yang menunjukkan aset-aset dari koin Cina. Nah, di sini ada dari Bera ya. Mereka menunjukkan banyak banget nih, ada listnya, ada dari STG, BNX, KLC, YGG, GHST, GOS, ada juga MOB. Ini benar-benar sebagai contoh ya teman-teman ya. Aku bukan menyarankan teman-teman bahwa ini koin narasi Cina bisa beli gitu. Enggak, ini bukan financial advice. Jadi karena ini narasinya bersifat yang kita nggak tahu berapa lama gitu kan narasi ini akan terjadi, jadi tidak bisa menjamin dong apakah ini udah puncak atau masih di awal gitu kan. Karena kalau kita lihat dari harga-harga pergerakan koin Cina tadi ya, ada dari ACH itu udah naik sekitar 400% dari tahun ke tahun YTD-nya. Ada juga dari Filecoin, ada juga dari CFX yang rata-rata itu udah ratusan persen naiknya. Jadi itu sangat riskan menurutku juga gitu. Bukan financial advice. Nah, apalagi kalau kita melihat dari segi regulasi di Hong Kong. Oke, kita masuk sekarang bahas tentang regulasi yang baru di Hong Kong. Kalau kita lihat dari retail itu belum bisa memegang stablecoin karena ini masih belum diregulasi. Takutnya ada lonjakan dan menentang regulasi ke depannya. Nah, ini masih belum bisa untuk di awal Juni ini. Tapi mungkin selanjutnya bisa atau enggak keputusan dari sebuah regulasi. Nah, kalau kita lihat dari total token yang masuk deh, itu enggak semuanya bisa masuk karena ada syarat dari audit independen dan juga harus mempunyai market cap yang besar. Mungkin koin-koin seperti BTC, Ethereum, dan koin-koin market cap yang besar lainnya itu mungkin bisa tersedia di Hong Kong. Nanti aku kasih listnya di sini. Nah, kalau kita lihat dari SFC ini mengatakan mereka itu tidak merasa layak untuk menerbitkan daftar aset digital untuk para retail. Nah, ini silakan masih bingung ya. Gimana nih cara ngelisting token yang baru nih bisa masuk ke Hong Kong gitu kan. Jadi emang benar tidak sembarangan bisa masuk semuanya ke Hong Kong gitu kan. Ya sama halnya dengan Indonesia, pasti ada beberapa koin yang diizinkan diperdagangkan di Indonesia juga. Oke, kesimpulannya Cina sudah mulai merangkul industri kripto lagi, sedangkan Amerika Serikat masih terlihat agak tidak suka dengan kripto. Contohnya Coinbase dan juga Gemini itu ya mereka keluar dari Amerika karena kebijakan regulatornya yang masih abu-abu dinilai sampai sekarang. Padahal kalau kita tahu Coinbase itu merupakan OG-nya di kripto juga, itu sudah lama banget yang berada di AS gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah naratif ini benar-benar akan membawa kita ke bull run selanjutnya nanti? Well, yang kita tahu itu hanya ketika suntikan likuiditas besar sudah masuk ke pasar dan regulasi mulai friendly dengan kripto, pasti akan terjadi hal positif untuk market. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang narasi Cina kali ini? Komen di bawah ya. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari RR. Dan juga stay tune terus untuk giveaway kita dan dukung kita mencapai 150.000 subscriber di dekat-dekat ini agar kita bisa cepat juga ngadain giveaway-nya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!